Ketika api membakar kapal Sunda di Pantai Canggu, Nusantara belum sadar Aku bahwa harus itu menyelidiki bukan kapal yang sekadar terbakar ini. serangan, tapi jenderang perang pertama yang menandai lahirnya bayangan paling berbahaya Majapahit. Dan Ini adalah Gajah sebuah Mada petunjuk. yang belum menjadi Mahapati akan menjadi badai yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana sejarah tidak hanya diceritakan, tapi dihidupkan. Siapkan diri, karena episode kali ini membawa kita ke awal dari sebuah badai besar, konflik pertama Majapahit di lautan. Kalau kamu suka cara kami menghidupkan kembali sejarah Nusantara, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Fajar baru saja merayap di balik garis laut ketika Canggu memunculkan wujudnya, sebuah pantai yang sedang belajar bangkit dari malam yang penuh jeritan. Udara masih basah oleh embun, tetapi aroma kayu hangus memukul hidung siapapun yang menghirupnya. Beberapa burung camar terbang rendah, berputar cemas seakan menolak mendekati bangkai kapal yang masih mengepulkan asap tipis seperti ruh yang enggan pergi. Di sepanjang pantai, nelayan dan penduduk berkumpul dalam lingkaran-lingkaran kecil. Bisikan mereka tajam, terpecah-pecah, penuh ketakutan dan rasa penasaran. Ada yang menunjuk sisa-sisa papan kapal yang terbakar. Ada yang mengamati potongan tali yang membatu oleh bara. Anak-anak berdiri di belakang punggung orang tua mereka. Hanya matanya saja yang terlihat dari balik kain jarik yang menutupi mulut, seakan takut bila asap itu membawa kutukan. Di tengah semua itu, Gajah Mada melangkah perlahan di atas pasir yang dingin. Langkahnya menjejak dalam, meninggalkan bekas yang tegas dan berat. Ia tidak datang sebagai pejabat atau komandan. Ia datang sebagai seseorang yang mencoba membaca tanda-tanda zaman. Angin pantai menerpa rambutnya, asin, lembab, tapi juga membawa sesuatu yang lebih berat dari sekedar kabar buruk. Angin itu seperti membawa pesan. Ia berhenti di depan sisa kapal yang kini hanya tinggal rangka. Lambungnya patah seperti mulut yang menganga meminta pertolongan. Sisa-sisa tiang utama masih berdiri, hangus di bagian atas, mengeluarkan kepulan abu halus yang beterbangan mengikuti angin. Seorang prajurit mendekat sambil membungkuk. Wajahnya masih pucat. "Patih," katanya, walau pada saat itu Mada belum menyandang gelar patih penuh. "Kami temukan ini di sisi timur kapal." Ia menyerahkan sebatang panah. Ujungnya pecah, bulunya gosong separuh. Gajah Mada mengambilnya perlahan, memutar-mutar batang kayunya, lalu menatap ke arah bukit kecil tempat para prajurit lainnya bekerja. Panah itu memiliki ukiran khas Bali. Prajurit kedua datang melapor. "Tuan, di dek terdapat tanda-tanda perkelahian. Banyak bercak darah, tapi tidak ada satupun jasad ditemukan." Gajah Mada menunduk, meraba bagian dek paling dekat dengan air. Serakan kayu itu menghitam, tapi garis-garis goresan masih terlihat jelas. Bekas pertarungan, bukan kecelakaan. Ia menutup mata sebentar, merasakan tekstur kasar arang di ujung jarinya. Tidak ada tubuh. Tidak ada mayat. Itu bukan pertanda baik.
itu pertanda ancaman. Jika semua tewas, setidaknya kebenaran bisa dikubur. Tapi jika mereka hilang, berarti ada pihak yang memegang potongan cerita yang tidak ingin dibagikan. Nelayan tua mendekat hati-hati. "Tuan, semalam kami dengar suara pertempuran. Tetapi saat kami keluar, kapal itu sudah terbakar. Api naik begitu cepat, hingga kami tak bisa berbuat apa-apa." Ia menelan ludah. "Kami juga melihat bayangan perahu kecil menjauh ke arah barat, tetapi kabut terlalu tebal." Gajah Mada mengangguk tanpa menoleh. Ia sedang mengamati arah angin, gelombang, dan garis terbakar pada badan kapal. Ini bukan pembakaran biasa. Ini dilakukan dengan cepat, terencana, dan ingin disaksikan. Seorang prajurit muda berlari datang, suara napasnya terpotong-potong. "Tuan, kami menemukan ini." Ia menunjukkan sepotong kain yang basah oleh air laut. Bila direntangkan, tampak lambang kerajaan Sunda, biru keperakan dengan pola khas Pakuan. Gajah Mada menatap kain itu lama. Kapal Sunda, panah Bali, tidak ada mayat, dan berita tentang perahu kecil yang melarikan diri. Ia meremas pasir di tangannya. Pasir itu mengalir kembali melalui jari-jarinya, seperti waktu yang memaksa lewat tanpa izin. Ini bukan serangan kecil. Gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya rendah, tetapi cukup untuk didengar para pengawal di sekelilingnya. Ini bukan perampokan, bukan kebetulan. Ini undangan. Ia berdiri, membiarkan angin menampar wajahnya dengan campuran asin, abu, dan ancaman. Matanya menyisir garis cakrawala yang perlahan diterangi matahari. Undangan perang. Kata itu menggantung di udara, lebih dingin daripada angin pagi. Para nelayan saling berpandangan. Prajurit muda menelan ludah. Bahkan debur ombak pun terdengar seperti menahan nafas. Di kejauhan, para prajurit lain mengangkat sebilah pedang yang teronggok di antara reruntuhan kapal. Bilahnya patah di tengah, pertanda pertarungan sengit. Pedang itu bukan milik Sunda atau Bali. Ini berarti ada pihak ketiga. Semakin banyak bukti ditemukan, semakin gelap kabut misteri yang melingkupi kejadian malam itu. Gajah Mada menarik nafas panjang. Ia belum tahu arah badai ini, tapi ia tahu satu hal. Laut Nusantara sedang bergerak. Ada kekuatan yang mulai bersiul dari balik gelombang, menyentuh pantai Majapahit dengan provokasi yang berbahaya. Ia memandang ke arah selatan, ke garis laut yang tenang, namun menyimpan rahasia. Jika ini pesan, aku akan mencari siapa yang menulisnya. Dan pagi yang seharusnya membawa ketenangan, berubah menjadi awal dari riak-riak gelombang yang kelak akan mengguncangkan seluruh Nusantara. Kabar tentang kapal yang terbakar di Canggu bergerak lebih cepat daripada angin laut. Sebelum abu hitamnya hilang dari langit, berita itu sudah menembus hutan-hutan, menyeberangi sungai, melewati pos-pos prajurit, hingga tiba di pusat kekuasaan Majapahit, Trowulan.
Pagi itu, balai Manguntur dipenuhi cahaya keemasan, tetapi suasananya kering, tegang, dan saling curiga. Para pejabat tua, bangsawan, panglima pengawal dan penasihat istana berkumpul tergesa-gesa seperti kawanan burung yang mendengar suara petir dari kejauhan. Di tengah ruangan, para abdi mempersiapkan gulungan laporan yang baru tiba dari Bali. Namun belum dibacakan pun, para pejabat sudah bersuara keras. "Ini hanya keributan daerah," seru salah seorang Arya tua. Tubuhnya gemuk dan suaranya bergetar oleh amarah yang terlalu dini. "Sundalah yang ceroboh, Balilah yang gegabah. Apa hubungannya dengan Majapahit?" Pejabat lain mengangguk kuat-kuat. Seolah dengan anggukan itu, mereka bisa menolak kenyataan. "Kita tak boleh ikut campur," kata yang lain. Majapahit baru saja menikmati stabilitas setelah konflik internal bertahun-tahun. Tidak masuk akal mengejar masalah dari luar pulau. Benar, tambah seorang Batara yang duduk bersila. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita harus menjaga Jawa terlebih dahulu. Kata-kata mereka membanjiri ruangan seperti air bah yang memaksa semua hal lain tenggelam. Tetapi di antara riuh mereka, ada kecemasan yang mereka sembunyikan. Kecemasan bahwa dunia luar mulai berubah dan usia mereka sudah terlalu tua untuk menghadapi perubahan itu. Di tengah riuh, Gajah Mada berdiri diam di sudut ruangan. Ia tidak diundang untuk bicara, tidak diminta untuk menilai, hanya diminta hadir sebagai kepala keamanan. Namun keheningannya justru lebih keras daripada teriakan para pejabat. Ia memegang gulungan laporan yang baru saja ia bawa dari Canggu. Panah Bali, kapal Sunda, tidak ada mayat. Pertempuran singkat tapi terencana. Ia tahu semuanya tidak sesederhana itu. Namun sebelum ia membuka mulut, langkah lembut dan berwibawa memasuki ruangan. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Semua segera menunduk. Bahkan para pejabat yang tadi lantang, kini meremas kain pakaian mereka sendiri, sadar bahwa suara mereka tidak lagi menjadi suara yang paling penting. Tribuwana berjalan tanpa suara, tetapi kehadirannya seperti angin yang mengubah arah nyala obor. Tatapannya menyapu seluruh balai Manguntur, memeriksa wajah setiap pejabat, seakan bisa membaca ketakutan mereka lebih jelas dari laporan manapun. "Bacakan laporannya," perintahnya. Gajah Mada maju. Suaranya tenang tapi tegas. "Yang mulia, kapal yang terbakar adalah kapal perdagangan Sunda. Kapal itu menunjukkan tanda pertempuran. Panah yang ditemukan identik dengan ukiran pasukan Bali. Tidak ditemukan jasad." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. "Beberapa nelayan mendengar perahu kecil yang menjauh ke arah barat." Ruangan kembali riuh. Para pejabat mulai saling menuduh dan membantah. "Sunda ingin memancing kita masuk perang. Bali pasti bersekongkol dengan pihak luar. Atau ini hanya bajak laut biasa. Kita harus menutup pelabuhan dulu, jangan bertindak gegabah."
Perdebatan itu bukan diskusi, melainkan ketakutan yang menyamar sebagai argumentasi. Namun, setelah beberapa menit, Tribuwana mengangkat tangan. Mendadak ruangan sunyi. Bahkan kipas besar yang digerakkan para abdi terasa berhenti. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang pelan, tetapi memiliki bobot seperti palu yang mengetuk lonceng besar. Jika Laut Barat terbakar, anginnya akan datang ke Jawa. Kalimat itu menggema, menampar semua yang mencoba menolak kenyataan. Mereka tidak bisa lagi bersandar pada argumen lama, bahwa Jawa aman, bahwa Majapahit kuat, bahwa masalah luar adalah masalah orang lain. Laut tidak mengenal batas kerajaan. Gelombang tidak tunduk pada perjanjian. Tribuwana melanjutkan, "Jika kalian ingin kita menutup mata dan membiarkan api itu tumbuh, jika kapal Sunda dibakar di pantai kita, itu bukan hanya urusan mereka. Itu pesan, dan pesan itu ditulis di atas pasir Majapahit." Ia turun dari kursi tinggi, menghadap langsung ke Gajah Mada. Para pejabat tua menahan napas. Ada sesuatu yang berubah di ruangan itu, sesuatu yang bergerak antara mereka berdua, sesuatu yang para petinggi istana tidak bisa kontrol. "Mada," katanya lembut tapi tegas, "katakan pendapatmu." Gajah Mada mengangkat kepalanya. "Yang mulia," ucapnya, "ini bukan serangan kecil. Ada pihak yang ingin membuat dua pulau besar saling curiga. Dan jika kita tidak mengambil langkah sekarang, gelombang itu akan memukul kita lebih keras nanti." Beberapa pejabat mendesis, tidak setuju. Tapi suara mereka kecil, tidak lagi berarti. Tribuwana mengangguk, perlahan, penuh makna. "Kita tidak akan berperang," katanya. "Tapi kita juga tidak akan duduk diam." Ia menatap dinding besar tempat peta Nusantara digantung. Untuk menjaga darat, kita harus mengerti laut. Untuk menjaga Jawa, kita harus memahami gerakan luar pulau. Pandangannya kembali pada Gajah Mada. "Dan aku tahu siapa yang mampu membaca gelombang itu." Suara itu menusuk keheningan. Gajah Mada tahu, pagi ini bukan hanya kabar tegang dari Canggu yang masuk ke istana. Pagi ini, gerbang takdir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di luar Balai Manguntur, angin menerpa pepohonan dengan suara lirih. Suara yang mengingatkan bahwa badai selalu dimulai dari desis kecil, sebelum berubah menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan. Hari itu, Trowulan seperti ditarik oleh 3 arah angin yang berbeda. Matahari baru naik seujung tombak ketika kabar mengejutkan datang dari gerbang barat, selatan, dan pelabuhan berantas. Masing-masing membawa tamu, masing-masing membawa persoalan, masing-masing membawa kebenaran versi mereka sendiri. Dan semua tiba pada hari yang sama. Para abdi istana berlarian seperti semut yang sarangnya disentuh api. Penjaga gerbang membunyikan gong peringatan, tanda bahwa tamu negara datang dengan rombongan resmi.
Di halaman Balai Paseban, para pejabat tua segera berdatangan dengan wajah tegang. Sebagian berharap masalah ini hanya sekadar kebetulan. Namun dalam politik, tidak ada kebetulan. 3 tamu tiba bersamaan berarti satu hal. Badai sedang membentuk mata. Utusan Sunda adalah yang pertama masuk ke pendapa istana. 3 orang, berselendang biru keperakan, mengenakan pakaian resmi kerajaan Pakuan. Mereka berjalan tegak, tidak menunduk terlalu dalam saat memberi hormat. Tanda halus bahwa mereka datang bukan hanya membawa pesan, tetapi juga tekanan. Pemimpin rombongan, seorang bangsawan bernama Rakeyan Tunu, menatap Tribuana dengan hormat namun dingin. "Yang mulia Ratu Majapahit," katanya, "kami datang membawa duka dan pertanyaan. Kapal perdagangan kami dibakar di wilayah kekuasaan Majapahit. Kami menuntut penjelasan." Kata menuntut menggantung seperti asap dari bara. Para pejabat Majapahit saling berpandangan tak nyaman. Kabar itu memang sudah mereka dengar, tetapi mendengarnya langsung dari utusan asing memberi tekanan berbeda. Mereka ingin merespons, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Rakeyan Tunu melanjutkan, "Kapal itu membawa rempah dan upeti dagang untuk perjalanan panjang ke barat. Kami yakin serangan ini bukan kecelakaan." Ia berhenti, mata menyipit. Kalau Majapahit tidak bisa mengendalikan pesisirnya sendiri, maka dunia akan bertanya-tanya siapa yang sesungguhnya berkuasa di Jawa. Kalimat itu membuat udara di pendapa mengeras seketika. Gajah Mada yang berdiri di sisi ruangan merasakan setiap kata seperti anak panah yang ditembakkan ke jantung Majapahit. Ia menahan diri untuk tidak menjawab. Ini bukan saatnya. Tribuana hanya memberikan anggukan halus. "Kami mendengar dan memahami tuntutan Sunda. Majapahit tidak akan tinggal diam." Jawaban yang netral, namun cukup untuk menahan ledakan. Namun badai belum selesai. Tak lama setelah rombongan Sunda keluar dari pendapa, gong lain dibunyikan. Kali ini dari gerbang selatan. Utusan Bali datang dengan rombongan lebih kecil namun penuh warna, membawa busana khas dengan kain poleng hitam putih yang berkibar tertiup angin. Pemimpinnya, Sira Arya Wiralangon, membungkuk hormat. "Yang mulia," katanya dengan suara ramah, "kami mendengar kabar buruk tentang kapal yang terbakar di Canggu." Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. "Kami ingin menegaskan, Bali tidak melakukan penyerangan. Tuduhan itu tidak berdasar." Ia mengeluarkan sebatang panah dari kantong kulit, panah yang identik dengan yang ditemukan di Canggu. Panah yang kalian temukan banyak tiruannya di pasar-pasar kecil di sepanjang Selat Bali. Bajak laut bisa membelinya dengan mudah. Bahkan beberapa pedagang Jawa juga menjualnya. Seakan belum cukup, ia menambahkan, "Lebih mungkin ini adalah provokasi yang ingin membuat Bali dan Sunda saling menuduh." Beberapa pejabat Majapahit mengangguk perlahan. Tuduhan itu masuk akal, tapi Mada menatap panah itu dengan alis terangkat. Ia tahu ukiran panah itu tidak mudah ditiru. Namun Arya Wiralangon tersenyum samar, berkata, "Jika ada pihak yang ingin memecah Nusantara, siapa yang paling diuntungkan?" Pertanyaan itu menusuk. Majapahit? Sunda? Atau pihak ketiga yang sedang menertawakan semua ini dari balik kabut? Sebelum siapapun sempat menjawab, tamu ketiga tiba. Dari arah dermaga Brantas, seorang pedagang tua Tiongkok tiba dengan wajah pucat dan napas sesak. Namanya Liu Kang,
salah seorang saudagar paling berpengaruh di Gresik. Meski bukan utusan kerajaan asing, kedatangannya tidak bisa diabaikan. Gresik adalah pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Majapahit dengan dunia luas. Liu Kang tidak menunggu dipersilahkan, ia langsung bicara. Suaranya bergetar. "Tuan-tuan, yang mulia, ini bukan serangan tunggal. Ada kapal Arab yang menghilang minggu lalu. Kapal Burma juga tidak kembali. Dan 3 perahu kecil dari Champa tidak sampai tujuan." Ruangan mendadak membeku. Liu Kang menggenggam jubahnya erat-erat. Ada sesuatu di Selat Bali, sesuatu yang mengambil kapal. Mungkin bukan perang antara kerajaan. Mungkin seseorang menciptakan perang. Ia mengeluarkan koin perak yang gosong di satu sisi. "Kami menemukan ini mengambang di laut. Kapal asal Burma tidak ditemukan." Para pejabat Majapahit menelan ludah serempak. Ini bukan sekedar konflik lokal. Ini bukan tuduhan antar 2 kerajaan. Ini gejolak besar yang menelan siapapun yang mendekat. Ketika ketiga tamu sudah meninggalkan pendapa, Majapahit seperti menjadi medan yang dilintasi 3 badai. Sunda datang dengan amarah. Bali datang membawa penyangkalan. Liu Kang datang membawa ketakutan. Setiap cerita saling bertentangan. Setiap pihak memiliki motif. Dan yang paling berbahaya, ketiga cerita itu bisa benar sekaligus salah. Para pejabat Majapahit bingung. Sebagian ingin menutup diri, sebagian ingin menyalahkan salah satu pihak, sebagian ingin mengabaikan semuanya. Tetapi akhirnya satu kesimpulan tidak bisa dibantah. Selat Bali sedang berubah menjadi medan perebutan bayangan. Di tengah kekacauan itu, tak satu pun pejabat ingin memberi keputusan. Mereka saling menoleh, berharap ada yang lebih berani berbicara. Namun nama yang akhirnya disebut bukan pejabat tua manapun. Ratu Tribuana menatap Gajah Mada. Tepat, lama, dan tanpa ragu. "Mada," katanya, di hadapan para pejabat yang kini terdiam ketakutan, "apa penilaianmu?" Semua kepala menoleh. Seluruh ruangan seolah menghilang, menyisakan Mada dan Ratu. Gajah Mada menarik napas, menatap 3 gulungan laporan dari 3 pihak berbeda. "Yang mulia," katanya perlahan, "ini bukan tentang siapa yang menyerang. Ini tentang siapa yang kita ingin percaya menyerang." Beberapa pejabat menegang. Politik seperti itu, bukan permainan ringan. Mada melanjutkan. 3 cerita berbeda, berarti satu kebenaran sedang disembunyikan. Tribuana mengangguk pelan, matanya tajam. Dan di ruangan itu, semua orang sadar. Seseorang baru saja menyalakan api di lautan. Dan Majapahit tidak punya pilihan selain masuk ke gelombang itu. Pagi itu, cahaya matahari Majapahit memantul dari permukaan Sungai Brantas seperti hamparan emas cair. Dari kejauhan, suara burung bangau terdengar lirih, seperti pertanda bahwa sesuatu tengah berubah di jantung kerajaan. Tidak ada yang tahu bahwa pada hari itu, sebuah bayangan yang telah menggantung selama bertahun-tahun di balik tembok keraton akan mulai retak, dan seorang pemuda bernama Gajah Mada akan mengambil langkah besar pertamanya menuju panggung kekuasaan. Gajah Mada berdiri di salah satu anjungan benteng, menatap aliran sungai yang bergerak lambat. Di balik ketenangan itu, ia tahu situasi Majapahit sedang tegang. Setelah pemberontakan Ranggalawe dan eksekusi Lembu Sora, kini keraton kembali diguncangi oleh intrik yang tidak kalah berbahaya, perselisihan di tubuh pasukan Bahayangkara. Di bawah tampaknya, para perwira tinggi saling berebut pengaruh, masing-masing didukung kelompok bangsawan yang berbeda. Yang paling mencolok adalah perselisihan antara kelompok tua, para prajurit senior yang pernah berada di bawah Lembu Sora, dengan kelompok baru yang mulai bangkit seiring naiknya reputasi Gajah Mada.
Meski masih muda dan baru menyandang pangkat bekel, Gajah Mada telah menunjukkan ketegasan dan kejernihan berpikir yang membuat para prajurit muda mengaguminya. Namun bagi sebagian perwira lama, pengaruh ini dianggap ancaman. Mereka tidak ingin seorang anak muda tiba-tiba menyalip mereka dalam hierarki. Ditambah lagi, banyak dari mereka masih menyimpan luka masa lalu, terutama yang dekat dengan Lembu Sora. Aku mencium gerakan yang tidak biasa, gumam Mada pelan, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan sekedar pertikaian internal, ini lebih dalam. Seorang prajurit muda, Tanca, yang sudah lama mengikuti Mada, berdiri tidak jauh di belakangnya. "Bekal, apakah itu artinya kita akan bertindak?" tanya Tanca dengan suara rendah. "Belum," jawab Mada. "Kita amati dulu. Musuh terbesar bukanlah pedang yang terhunus, melainkan niat yang tersembunyi." Dengan begitu, babak awal dari kemenangan politik pertamanya pun dimulai, tanpa sorak, tanpa perang, tetapi dengan kecerdikan yang kelak menjadi legenda. Di dalam markas Bahayangkara, suasana semakin memanas. Para perwira berkumpul dalam rapat yang telah disejadwalkan sejak minggu lalu. Namun alih-alih membahas tugas pengamanan Keraton Wilwatikta, pembicaraan lebih banyak mengarah pada desakan untuk meninjau ulang struktur kepemimpinan. Salah satu perwira senior, Rakian Patih Mangkuri, berdiri dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kita tak bisa membiarkan anak muda yang bahkan belum melewati 3 musim panen dalam pangkatnya tiba-tiba memegang komando moral pasukan," katanya lantang. "Bayangkara harus dipimpin oleh pengalaman, bukan keberanian kosong." Beberapa perwira mengangguk setuju. Namun ada pula yang menatap sisi lain ruangan, ke arah kelompok kecil yang tetap diam, tetapi tajam menatap balik. Para pendukung Mada. Salah satunya, Wiraguna, bangkit berdiri. "Kau menyebutnya keberanian kosong, namun tanpa keberanian itu tak ada satu prajurit pun yang berani berdiri di depan serangan Kuti saat penjagaannya jebol. Tanpa keberanian itu pula, betapa banyak nyawa yang tak akan selamat dalam kekacauan setelah pemberontakan Lembu Sora." Ruangan mendidih, perwira tua memerah wajahnya. "Keberanian tak bisa menggantikan pengalaman." "Pengalaman tanpa kejernihan hanyalah batu tua yang tak berguna," balas Wiraguna. Seisi ruangan riuh. Perdebatan itu bukan sekedar soal kepemimpinan prajurit. Ini pertarungan antara 2 generasi, antara yang lama dan yang baru, antara mereka yang masih hidup di bayang-bayang masa lalu dan mereka yang ingin mendorong Majapahit menuju masa depan baru. Di luar ruangan, Gajah Mada berdiri bersandar pada pilar. Ia tak memasuki rapat itu, meski ia adalah pusat kontroversi. Ia tahu kehadirannya hanya akan memanaskan keadaan. Terlebih lagi, ia sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, langkah anggun terdengar. Tribuwana Wijaya Tunggadewi muncul dari lorong. "Kau menghindari rapat itu," katanya lembut. "Aku tak menghindar. Aku membiarkan mereka mengungkapkan wajah asli mereka terlebih dahulu." Tribuwana menatapnya lama. "Aku ingin mendengar apa rencanamu, tetapi tidak di sini." Ia memberi isyarat. Mereka berjalan perlahan menuju taman belakang keraton. Di taman yang teduh, di bawah pohon kepuh tua, mereka berhenti. "Aku tahu tentang apa yang terjadi di dalam Bahayangkara," ujar Tribuwana. "Pertentangan itu sudah terlalu jauh. Jika tidak ditangani, bisa menjadi bara yang membakar seluruh istana." Gajah Mada mengangguk. Bayangkara adalah jantung keamanan kerajaan. Jika mereka terpecah, maka kerajaan ikut terpecah. Lihatlah Majapahit sekarang. Bayang-bayang masa lalu masih melekat. Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang. Mereka semua jatuh, tetapi luka yang mereka tinggalkan masih membekas. Gajah Mada diam. Nama-nama itu adalah legenda dan sekaligus peringatan. Setiap pemberontakan lahir dari ambisi dan salah langkah politik. Setiap tindakan terlalu lambat dapat mengubah konflik kecil menjadi badai besar. "Kau tahu apa masalahnya?" Tribuwana menatap Mada, mata tajam penuh wibawa. "Ini bukan hanya soal dirimu. Ini adalah pertarungan antara generasimu dan generasi para pendahulumu." Untuk sesaat, embusan angin membawa aroma bunga kenanga yang jatuh di antara mereka.
Dua generasi bertemu dalam perang senyap, gumam Mada. Dan perang seperti itu jauh lebih berbahaya dari perang dengan tombak, kata Tribuana. Kau ingin melangkah maju? Maka hadapilah dengan kepala dingin. Mada menunduk hormat. Aku siap. Beberapa hari kemudian, Gajah Mada mengumpulkan 6 orang yang paling ia percaya. Tanca, Wiraguna, Wiratasa, Laksana Gita, dan 2 pengawal muda lain. Mereka berkumpul di sebuah pendapak kecil jauh dari markas utama, sebuah tempat yang jarang dikunjungi dan sempurna untuk musyawarah diam-diam. Aku ingin kalian mendengarkan dengan saksama, kata Mada membuka pertemuan. Dalam beberapa minggu terakhir, ada pergerakan yang ingin membatasi pengaruh kita. Mereka tak akan berhenti pada sekedar kritik. Mereka akan membunuh peluang kita berkembang. Tanca mengangguk cepat. Kami tahu itu, Bekel. Mereka bahkan sudah mulai menyingkirkan beberapa prajurit baru tanpa alasan. Benar, sambung Wiraguna. Aku mendengar rencana untuk mengusulkan peninjauan pangkatmu. Bukan hanya itu, mereka ingin memastikan aku tidak pernah naik menjadi mantri. Ucap Mada tenang. Dan jika itu terjadi, seluruh gagasan pembaharuan pasukan Bayangkara akan mati. Semua saling pandang. Mereka tahu ini bukan lagi urusan kecil. Ini penentuan masa depan. Kita tidak bisa memerangi mereka dengan pedang. Jika kita mengangkat senjata, kita kalah. Mereka punya posisi, punya dukungan para bangsawan tua. Yang kita miliki adalah kepercayaan para prajurit muda dan reputasi. Laksamana Gita menghela napas. Lalu, apa rencanamu? Mada mendekat ke meja, menatap mereka satu persatu. Kita akan menunjukkan kepada Majapahit bahwa pasukan yang dipimpin oleh 2 kelompok yang saling membenci tidak bisa menjaga kerajaan. Kita akan memperlihatkan kegagalan mereka tanpa melakukan pemberontakan. Bagaimana caranya? Tanya Tanca bingung. Mada tersenyum tipis. Dengan membuat mereka menunjukkan wajah asli mereka di depan keraton. Rencana itu diberi nama Operasi Matahari Tenggelam, sebuah skema politik rumit yang tidak melibatkan satu pedang pun, tetapi mengubah arah angin kekuasaan. Gajah Mada melihat ada celah besar dalam pengelolaan penjagaan gerbang timur keraton. Kelompok perwira tua sering meremehkan tugas itu dan sering melakukan pergantian shift seenaknya. Mada tahu jika terjadi gangguan kecil di gerbang itu, para perwira tua akan saling menyalahkan. Ia memanfaatkan informasi ini. Mada menyusun laporan rinci tentang ketidakdisiplinan mereka, tetapi tidak mengirimkannya ke patih atau ratu. Ia justru mengirimkan salinan laporan ke para perwira tua itu sendiri, tanpa nama pengirim. Hasilnya, kepanikan. Para perwira tua saling tuduh, saling desak, dan sibuk menutupi kelalaian mereka sendiri. Dalam kekacauan itu, Mada hanya memantau dari jauh, memastikan api tetap menyala. Namun, ia bukan hanya memancing konflik. Ia menempatkan pasukannya secara diam-diam untuk mengisi kekosongan disiplin. Prajurit muda yang loyal kepadanya mulai mengambil alih tugas-tugas yang sering diabaikan. Mereka melaksanakan dengan sempurna sehingga para bangsawan yang berkunjung memuji kerapian, ketepatan, dan kesigapan mereka. Tanpa disadari, reputasi kelompok Mada naik pesat, sementara kelompok tua terpuruk dalam masalah internal. Ini bukan perebutan kekuasaan, kata Mada kepada prajuritnya. Ini tentang menunjukkan siapa yang benar-benar peduli pada Majapahit. Ketika konflik antar perwira mencapai puncaknya, kabar ketidakharmonisan itu sampai ke telinga Srijaya Negara dan para pemimpin tertinggi. Tribuana Tunggadewi yang sudah mencium arah permainan Mada segera mendorong dilakukannya sidang darurat.
Balairung keraton menjadi saksi tensi yang luar biasa pagi itu. Para perwira tua berdiri berbaris, wajah mereka tegang. Para pendukung Mada di sisi lain tetap tenang meski dalam hati penuh kewaspadaan. Jayanegara memasuki Balairung, diikuti Tribuwana Tunggadewi dan beberapa pejabat tinggi. Di belakang mereka berdiri beberapa pengawal Bahyangkara, termasuk Gajah Mada. Sidang dimulai. Para perwira tua mulai dengan keluhan panjang lebar tentang kurangnya penghormatan terhadap hierarki, pemuda yang terlalu berambisi, dan faksi baru yang membahayakan struktur pasukan. Namun belum selesai mereka bicara, Tribuwana angkat tangan. Berikan bukti, bukan keluhan. Para perwira tua terdiam. Mereka saling pandang. Lalu mereka menyerahkan dokumen yang mereka siapkan. Ketika dokumen itu dibuka, Balairung mendadak senyap. Isinya? Laporan detail tentang kelalaian mereka sendiri, kebobrokan jadwal penjagaan, dan ketidakdisiplinan parah yang tidak bisa dibantah. Semua mata tertuju kepada mereka. Siapa yang menyusun laporan ini? Tanya Jayanegara. Mereka terdiam, tidak bisa menjawab, tidak bisa menunjuk siapapun. Tribuwana menatap mereka lama, lalu berkata, "Apakah ini benar?" Tidak ada jawaban, sampai akhirnya salah satu perwira tua menunduk. Benar. Balairung riuh. Saat itulah Tribuwana memberi kesempatan kepada Gajah Mada untuk bicara. "Bekal Gajah Mada," panggil Tribuwana. "Apa pendapatmu tentang keadaan Bayangkara?" Mada maju selangkah, tanpa menunjukkan rasa bangga ataupun takut. Keraton butuh pasukan yang bersatu, namun perpecahan ini bukan soal usia atau pangkat. Ini soal tanggung jawab. Ia menatap para perwira tua. Jika prajurit tidak disiplin, maka gerbang istana terbuka bagi segala macam bahaya. Mada lalu menunduk hormat kepada Jayanegara. "Hamba hanya ingin Majapahit aman." Sebagian prajurit muda menahan senyum. Mada tidak menyalahkan siapapun, tapi kata-katanya menghantam tepat sasaran. Jayanegara berbisik kepada Tribuwana. Sang ratu tersenyum tipis. Sore itu di ruang pribadi kerajaan, keputusan diumumkan. Tidak ada gong, tidak ada tarian, tidak ada upacara megah. Namun keputusan ini akan mengubah sejarah Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi Mantri Bayangkara. Tidak seorang pun keberatan, bahkan para perwira tua pun tidak dapat melawan keputusan itu. Kesalahan mereka sudah terbuka. Tribuwana yang menyerahkan gulungan keputusan itu sendiri. "Kau telah menang tanpa menghunus pedang," katanya. Mada menerima gulungan itu berlutut hormat. "Hamba hanya berbuat untuk Majapahit." "Nanti," kata Tribuwana sambil melihat ke arah jendela, "Majapahit akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanianmu. Ia membutuhkan hikmah, strategi, dan kesediaan untuk mengambil keputusan yang bahkan dapat membuat tanganmu berlumur darah." Mada mengangkat kepala, menatap mata putri kerajaan itu. "Jika itu yang harus dilakukan demi Majapahit, maka hamba akan melakukannya." Tribuwana tersenyum samar. "Perjalananmu baru dimulai." Malam itu, di markas Bahyangkara, para prajurit muda merayakan kemenangan pemimpin mereka. Namun Gajah Mada tidak ikut dalam keramaian itu. Ia berdiri sendirian di atas balkon batu yang menghadap taman keraton. Gumamnya. Namun setiap bayangan yang hilang akan digantikan bayangan lain. Tanca datang membawa lampu minyak. "Bekal, maksudku mantri," katanya kikuk. Mada tersenyum kecil. "Apa itu?" Tanca menyerahkan lampu. "Ruanganmu gelap. Aku pikir kau membutuhkannya." Mada mengambil lampu itu. "Tanca, perjalanan kita belum selesai." Pemuda itu mengangguk. "Aku tahu, tapi setidaknya kita menang hari ini." Mada menatap ke langit malam. Kemenangan pertama bukan tentang musuh yang tumbang, tetapi tentang memahami medan pertempuran.
Tanca mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mulai hari ini, medan pertempuranku bukan lagi di hutan atau medan perang, tetapi di dalam istana, di antara pejabat, bangsawan, pengkhianat, dan mereka yang menunggu kesempatan untuk menusuk dari belakang. Ia memandangi lampu minyak di tangannya, dan aku harus belajar berjalan dalam cahaya yang semakin tipis dan bayangan yang semakin panjang. Di kejauhan, gong besar keraton dipukul 3 kali, tanda pergantian malam. Namun bagi Majapahit, itu bukan sekedar pergantian malam. Itu adalah tanda sebuah era baru mulai bergerak. Gajah Mada telah melangkah ke pintu pertama dari perjalanan besar. Dari seorang prajurit muda menjadi pemimpin pasukan paling elit di kerajaan. Bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tetapi dengan strategi yang lembut, namun mematikan. Para perwira tua yang dulu memandangnya remeh, kini terdiam. Para bangsawan mulai berbisik tentang namanya. Para prajurit muda mulai menaruh harap padanya. Dan Tribuwana, untuk pertama kalinya, merasa bahwa keraton memiliki seseorang yang dapat ia percayai sepenuhnya. Bayangan terakhir masa lalu, warisan kelam dari era Ranggalawe, Lembu Sora, dan Kebo Anabrang akhirnya runtuh. Namun bersamaan dengan itu, sebuah bayangan baru mulai tumbuh. Bayangan dari seseorang yang akan mengguncangkan seluruh Nusantara. Gajah Mada. Senja jatuh perlahan di Trowulan, memandikan tembok-tembok bata merah dengan cahaya jingga yang membuatnya tampak seperti bara yang disembunyikan di balik keraton. Angin lembut membawa suara gamelan dari Balai Ranggap, bercampur dengan bisikan rumor yang beredar cepat seperti asap dari api yang tidak terlihat. Majapahit tampak tenang, tetapi di balik layar, istana tengah bergetar oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Perang senyap antar faksi di dalam kerajaan. Dan di tengahnya, berdiri seseorang yang baru saja diberi perintah dari sang ratu. Perintah yang bukan sekedar tugas, tetapi jalan menuju takdirnya. Gajah Mada. Sebagai mantri Bahayangkara yang baru naik peran, ia belum sepenuhnya diterima oleh para pejabat tua, para bangsawan keturunan Singgasari, atau para perwira senior yang merasa bahwa istana adalah milik mereka. Bahayangkara, pasukan elit istana, terbelah menjadi dua mata. Mata lama yang condong pada perintah bangsawan, dan mata baru yang setia pada Mada dan Ratu Tribuwana. Perpecahan itu tidak terlihat di siang hari, tapi di malam hari bayangannya memanjang seperti ular. Mada berjalan menyusuri lorong panjang yang hanya diterangi api obor. Aroma damar bercampur debu tua menyelimuti ruangan. Di sisi kanan, sebuah pintu kecil bergerak sedikit. Hanya sehelai rambut lebarnya, tapi cukup bagi Mada untuk tahu bahwa ia sedang diawasi. Ia tidak berhenti, tapi ia berbicara pelan tanpa menoleh. Keluar. Pintu itu terbuka perlahan, dan seorang prajurit muda Bayangkara muncul. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Tuan Mada, maafkan saya. Para mantri tua memerintahkan kami memantau setiap gerakanmu. Mada menatapnya, tidak marah, tidak heran. Mereka masih menganggap Bayangkara milik mereka, padahal Ratu sudah memberi mandat baru. Prajurit itu menelan ludah. Saya tidak ingin menjadi mata mereka lagi. Mada mendekat, menepuk bahunya. Mulai malam ini, kau bukan mata mereka, kau mata Majapahit. Prajurit itu menunduk. Satu orang telah berpindah. Mada tahu ia memerlukan banyak. Keesokan harinya,
Mada menghadiri rapat tertutup para mantri dan pejabat tinggi. Rapat itu bukan sekedar diskusi, melainkan arena tempat para pemangku kekuasaan saling menguji kekuatan politik mereka. Para pejabat tua duduk berdesakan di sisi kiri, dengan pakaian tebal, cincin batu mulia, dan suara yang keras. Mereka adalah sisa-sisa generasi yang pernah dekat dengan Raja Jayanegara, juga loyalis keluarga bangsawan Singhasari. Di sisi lain, hanya beberapa yang berdiri bersama Mada. Jumlah mereka sedikit, tapi mata mereka tajam. Ketua para pejabat tua, Mahapati Wiranegara, membuka suara. Majapahit tidak membutuhkan pembaharuan Bayangkara, katanya sambil memandang Mada dengan senyum tipis. Kami sudah menjaga istana sejak sebelum anak muda itu mengenal medan perang. Beberapa orang tertawa kecil. Mada tetap diam. Mahapati melanjutkan, Bayangkara bukan alat seorang mantri baru. Mereka adalah penjaga raja, bukan anjing pemburu politik. Kata itu, anjing, disengaja. Semua kepala menoleh ke Mada, menunggu apakah ia terpancing. Tapi Mada hanya menundukkan kepala sedikit. Benar, katanya lembut. Bayangkara bukan anjing. Ruangan menegang. Bayangkara adalah tulang rusuk Majapahit. Dan tulang harus kuat, tidak boleh rapuh, tidak boleh keropos oleh usia atau ketakutan. Wiranegara menyipitkan mata. Kata keropos adalah serangan balik yang halus, tapi keras seperti pukulan besi. Mada melanjutkan, bila tulang rusuk retak, kerajaan ini bisa mati berdiri. Sunyi menyelimuti ruangan. Tribuana yang sejak tadi diam di singgasananya menatap Mada. Ada ketajaman sekaligus persetujuan di matanya. Lalu ia berkata, Majapahit memasuki zaman baru. Bayangkara harus dikendalikan oleh yang mampu melihat ancaman, bukan hanya mengingat masa lalu. Dan hanya dengan satu kalimat itu, Ratu menjatuhkan putusan yang mengunci posisi Mada. Para pejabat tua terdiam. Perang resmi dimulai. Mada tahu ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini hanya dengan kuasa politik. Ia membutuhkan informasi. Dan informasi bukan berada di ruang rapat. Informasi hidup di pasar, pelabuhan, rumah pelacuran, tempat persinggahan pedagang, dan sudut-sudut gelap istana. Malam itu, ia keluar tanpa membawa lambang jabatan, hanya pakaian biasa dan penutup kepala. Ia mendatangi orang-orang yang dulu pernah membantunya ketika masih bertugas sebagai prajurit lapangan. Seorang pelaut tua di pelabuhan Brantas. Seorang perempuan penari yang punya akses ke pesta-pesta bangsawan. Seorang pedagang rempah yang mendengar cerita dari utara dan selatan. Seorang mantan perampok yang kini bekerja sebagai penjaga gudang. Mada membangun lingkaran bayangannya. Mereka tidak memakai seragam, tidak memiliki pangkat, tapi mata mereka ada di mana-mana. Mereka bukan Bayangkara, mereka adalah bahayangan, penjaga tanpa simbol. Dan perlahan-lahan laporan-laporan mulai datang tentang pejabat yang menerima sogokan dari pedagang asing, tentang bangsawan yang diam-diam mendukung kekuatan dari Bali, tentang mantri tua yang mengirim mata-mata untuk menyusup ke pasukan muda. Majapahit ternyata jauh lebih rapuh daripada yang terlihat. Mereka menggali lobang sendiri, kata salah satu anggota bayangan itu. Tidak, jawab Mada tenang. Mereka menggali lobang untuk kita semua, dan aku tidak berniat ikut masuk. Ketika jaringan Mada mulai menguat, serangan pertama datang. Bukan serangan fisik, sesuatu yang lebih licik. Pada suatu pagi, 3 orang Bayangkara senior melapor bahwa Mada memerintahkan mereka melakukan tindakan kecil untuk menculik informan dari Sunda. Tentu saja itu tidak benar, tapi kabar itu cepat menyebar.
Wiranegara segera membawa isu itu ke ratu, bermaksud menjatuhkan Mada sebelum ia tumbuh terlalu besar. Namun Mada sudah tahu ini akan terjadi. Ia datang ke hadapan ratu membawa bukti, pesan-pesan palsu, segel yang ditiru, dan kesaksian para prajurit yang dipaksa menandatangani laporan bohong. Saat bukti itu diletakkan di meja, wajah Mahapati memucat untuk pertama kalinya. Tribuana menatap Mada dengan bangga samar. Jika ini permainan bayangan, katanya, maka Mada lebih menguasai gelapnya daripada kalian. Para pejabat tua kehilangan serangan pertama mereka, dan itu cukup untuk menggoyahkan fondasi mereka. Dalam beberapa minggu, dua hal terjadi sekaligus. Pertama, Bayangkara muda mulai memilih kesetiaan pada Mada. Kedua, pejabat tua mulai kehilangan muka di hadapan ratu dan rakyat. Pelan-pelan, tanpa pedang, tanpa darah, Mada meruntuhkan kekuasaan lama. Ia tidak menyerang mereka secara terang-terangan. Ia hanya memperlihatkan kemampuan yang tidak dimiliki generasi lama, melihat apa yang tidak terlihat. Oleh sebab itu, para bangsawan menyebutnya bayangan yang berjalan di terang. Namun Mada tahu, ini baru permulaan. Ia merasakan sesuatu di udara Majapahit, sebuah retakan kecil yang kelak akan menjadi jurang. Bayangkara mulai bersatu, ratu mempercayakannya tugas yang lebih besar, dan para pejabat tua mulai merencanakan sesuatu di balik pintu tertutup. Majapahit sedang mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang penuh badai. Dan di tengahnya, Gajah Mada berdiri tidak sebagai prajurit biasa, tetapi sebagai bayangan yang mulai menguasai istana. Senja itu menggantung berat di atas istana Majapahit, seperti lembar kain merah yang sobek di ujungnya. Langit tidak begitu cerah, tetapi juga tidak cukup gelap untuk disebut malam. Di halaman istana, para abdi berjalan dengan langkah pelan, bukan karena kelelahan, tetapi karena ada sesuatu di udara yang membuat semua orang menahan napas. Majapahit telah menang dalam peperangan terakhirnya melawan pemberontakan di barat, dan para prajurit baru kembali dari garis depan. Namun kemenangan itu tidak membawa sukacita yang biasanya menyertai arak-arakan kepulangan pasukan. Tidak ada tabuh genderang yang meriah, tidak ada tari penyambutan. Yang ada justru bisik-bisik pelan yang bergerak seperti kabut tipis. Ada yang berubah. Majapahit tidak sama lagi. Gajah Mada berdiri di teras Balai Paseban, memandang deretan pasukan yang pulang. Matanya tajam, tetapi sorotnya berbeda. Ada sesuatu yang berat, nyaris tidak terlihat, namun jelas terasa bagi siapapun yang cukup mengenalnya. Seorang pelaut tua di pelabuhan berantas. Seorang perempuan penari yang punya akses ke pesta-pesta bangsawan. Seorang pedagang rempah yang mendengar cerita dari utara dan selatan. Seorang mantan perampok yang kini bekerja sebagai penjaga gudang. Mada membangun lingkaran bayangannya. Mereka tidak memakai seragam, tidak memiliki pangkat, tapi mata mereka ada di mana-mana. Mereka bukan Bahayangkara, mereka adalah bahayangan, penjaga tanpa simbol. Dan perlahan-lahan laporan-laporan mulai datang tentang pejabat yang menerima sogokan dari pedagang asing, tentang bangsawan yang diam-diam mendukung kekuatan dari Bali, tentang mantri tua yang mengirim mata-mata untuk menyusup ke pasukan muda. Majapahit ternyata jauh lebih rapuh daripada yang terlihat. Mereka menggali lobang sendiri, kata salah satu anggota bayangan itu. Tidak, jawab Mada tenang. Mereka menggali lobang untuk kita semua, dan aku tidak berniat ikut masuk. Ketika jaringan Mada mulai menguat, serangan pertama datang. Bukan serangan fisik, sesuatu yang lebih licik. Pada suatu pagi,
3 orang Bahayangkara senior melapor bahwa Mada memerintahkan mereka melakukan tindakan kecil untuk menculik informan dari Sunda. Tentu saja itu tidak benar, tapi kabar itu cepat menyebar. Wiranegara segera membawa isu itu ke ratu, bermaksud menjatuhkan Mada sebelum ia tumbuh terlalu besar. Namun Mada sudah tahu ini akan terjadi. Ia datang ke hadapan ratu membawa bukti, pesan-pesan palsu, segel yang ditiru, dan kesaksian para prajurit yang dipaksa menandatangani laporan bohong. Saat bukti itu diletakkan di meja, wajah Mahapati memucat untuk pertama kalinya. Tribuana menatap Mada dengan bangga samar. Nambi menelan ludah. Patih, itu topeng lama para pengintai Halayuda. Gajah Mada menyentuh topeng itu perlahan, seolah hendak memastikan bahwa ia nyata. Ini bukan sembarang topeng, katanya. Ini sinyal. Seseorang ingin kita tahu bahwa bayangannya sudah berjalan kembali. Ia menoleh pada Nambi, dan ia ingin kita tahu tanpa bisa menangkap dirinya. Sementara Gajah Mada memeriksa bawah tanah di paviliun timur istana, Maharani sedang mengadakan pertemuan rahasia. Di ruangan kecil dengan lampu minyak, ia duduk bersama 2 tokoh penting, Mahesa Anabrang, prajurit senior yang dulu pernah terlibat dalam pertempuran besar, dan Arya Tadah, penasehat tertua yang mulai sakit-sakitan tetapi masih tajam pikirannya. Kita perlu bicara tentang ketegangan yang membesar, kata Arya Tadah dengan suara serak. Mahesa Anabrang menimpali. Beberapa adipati mulai menolak perintah pusat. Mereka tidak menolak terang-terangan, tetapi mereka melambatkan gerak. Tidak semua mengikuti arah Gajah Mada. Dan mereka menyebut nama Halayuda, tanya Maharani. Keduanya saling pandang sebelum mengangguk. Sungguh gila, ujar Mahesa Anabrang. Lelaki itu hampir menghancurkan Majapahit beberapa tahun lalu. Gila atau tidak, kata Arya Tadah pelan, ketika seseorang menawarkan harapan kepada mereka yang kecewa, ia akan mendapatkan pengikut. Maharani menarik napas panjang. Jadi ini tentang kecewa? Tidak sepenuhnya, jawab Arya Tadah. Ini tentang ketakutan. Sejak Gajah Mada memulai langkah-langkah besar, banyak bangsawan merasa peran mereka semakin kecil. Mereka melihat masa depan yang tidak melibatkan mereka. Mahesa Anabrang mendekat. Baginda, ada satu hal lagi. Bicara. Kami mendengar kabar bahwa Halayuda tidak bergerak sendirian. Ada kelompok baru, lebih mudah, lebih licik, dan lebih terorganisir. Mereka menyebut diri mereka Garuda Bayangan. Tribuana merasakan kulitnya merinding. Nama yang terlalu berani untuk sesuatu yang mencurigakan. Arya Tadah menatap Maharani lama-lama. Yang membuat mereka lebih berbahaya bukan Halayuda, tetapi generasi baru yang ia bentuk. Mereka tidak punya dosa masa lalu, tidak punya catatan buruk di istana. Mereka bisa masuk lewat celah manapun. Maharani memejamkan mata. Bayangan lama, bayangan baru, dan semuanya bergerak bersamaan. Di luar tembok istana, Majapahit mulai terasa tidak setenang sebelumnya. Pasar masih ramai, pedagang masih menjajakan barang, tetapi ada ketegangan halus di udara. Di warung-warung kecil di pinggir kali berantas, orang mulai membicarakan naiknya harga bahan pangan. Di desa-desa, para petani mulai bertanya mengapa pajak meningkat. Dan di antara pedagang besar, muncul pertanyaan baru. Apakah kerajaan sedang menyembunyikan sesuatu? Di sebuah warung kecil, seorang lelaki berkulit gelap dan rambut yang hampir memutih duduk sambil minum tuak. Kerajaan semakin keras, katanya. Patih baru itu terlalu tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Lelaki lain, lebih muda, lebih berotot menimpali. Majapahit butuh pemimpin yang lembut, yang bisa mendengar suara rakyat. Lelaki pertama menggeleng. Yang lembut akan diinjak, yang tegas akan dibenci. Jadi apa yang benar? Dari sudut gelap warung itu, seseorang berkata pelan, yang benar adalah keseimbangan. Dan keseimbangan itu hilang
sejak seorang patih mengambil terlalu banyak kendali. Mereka menoleh. Di sana, duduk seseorang yang wajahnya tertutup kerudung hitam tipis yang menutupi mata. "Siapa kau?" tanya lelaki pertama. Orang itu tersenyum tipis. "Bukan siapa-siapa, hanya pembawa kabar bahwa perubahan segera datang." Ia meletakkan sebuah benda kecil di meja. Topeng kayu tanpa mata. Lelaki muda terperanjat. "Itu simbol." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, orang bertopeng itu menghilang dari warung seakan tak pernah ada. Lelaki pertama menatap topeng itu lama-lama. "Kita harus melapor pada seseorang," katanya. "Tapi pada siapa?" Lelaki muda itu menatap luar warung ke arah istana yang terlihat samar karena senja. "Pada orang yang bisa menghentikan badai sebelum badai itu menghancurkan semuanya." Ketika berita itu sampai ke telinga Gajah Mada, ia langsung bergerak, tidak menunggu, tidak mengirim utusan. Ia turun sendiri ke kota, menyamar hanya dengan busana rakyat biasa. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ketika ia mendengar bisikan tentang Garuda Bayangan, ekspresinya tidak berubah, tetapi nafasnya sedikit melambat. Ia tahu ini bukan sekadar rumor, ini adalah langkah pembuka dari seseorang yang selama ini bergerak diam. Malam itu, Gajah Mada memanggil semua prajurit Sandigupta, pasukan rahasia Majapahit yang hanya tunduk padanya. "Kita tidak lagi menghadapi pemberontak," katanya pada mereka. "Kita menghadapi bayangan yang ingin mengoyak kita dari dalam." Ia menatap satu persatu wajah pasukan itu. "Dan ingatlah ini, bayangan hanya bisa hidup ketika cahaya terlalu lemah atau terlalu kuat. Tugas kita adalah menyeimbangkan keduanya." Pasukan itu menunduk hormat. Perintah pertama Gajah Mada hanya satu: cari pemimpinnya, temukan Halayuda, hidup atau mati. Beberapa hari kemudian, Maharani memanggil Gajah Mada untuk pertemuan rahasia. Tak ada abdi, tak ada penjaga, hanya mereka berdua di taman kecil di dalam istana yang hanya digunakan untuk pertemuan penting. "Patih," kata Maharani pelan, "aku tahu apa yang sedang kau lakukan." Gajah Mada menunduk hormat. "Baginda, bayangan itu harus dihentikan sebelum tumbuh." Tribuana memandang bintang-bintang yang mulai muncul. "Aku tidak meragukan niatmu. Aku tidak meragukan kesetiaanmu. Tetapi ingatlah satu hal, Gajah Mada. Tidak semua yang menggerakkan bayangan adalah musuh." "Halayuda musuh," jawab Gajah Mada tegas. Mungkin Tribuana menatapnya. Atau mungkin ia hanya bayangan. Dan bayangan hanya ada ketika ada cahaya yang terlalu terang. Gajah Mada terdiam. "Majapahit sekarang terlalu terang, Patih. Kekuatanmu terlalu besar, wibawamu terlalu kuat. Ini baik bagi negara, tetapi buruk bagi orang-orang yang merasa tergeser. Apakah Baginda meminta hamba mengurangi kekuasaan?" "Tidak," jawab Tribuana. "Aku meminta kau menjaga batas. Kekuatan yang terlalu besar menciptakan ketakutan, dan ketakutan melahirkan pengkhianat." Gajah Mada menunduk. Ia mengerti. Setelah pertemuan itu, Gajah Mada duduk lama di ruang kerjanya. Lampu minyak hampir padam, lontar-lontar berserakan di meja, namun pikirannya tidak berada di sana. Ia memikirkan kata-kata Maharani. Ia memikirkan gerakan Halayuda. Ia memikirkan para adipati yang mulai bersuara. Ia memikirkan rakyat yang gelisah. Dan tiba-tiba ia sadar. Musuh terbesar Majapahit bukanlah Halayuda, bukan Garuda Bayangan, bukan para bangsawan yang iri. Musuh terbesar Majapahit adalah ketidakseimbangan, kelebihan, kekurangan, dan ia, Gajah Mada, berada tepat di tengah-tengah ketidakseimbangan itu. Jika ia bergerak terlalu keras, Majapahit akan retak. Jika ia bergerak terlalu lembut, Halayuda akan bangkit. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi soal menang, ini soal mempertahankan keseimbangan. Karena ketika keseimbangan hilang,
Majapahit akan runtuh bukan oleh musuh luar, tetapi oleh bayangannya sendiri. Pada malam terakhir bab ini, seorang pengintai Sandi Gupta berlari ke arah Balairung dan melapor dengan napas terengah-engah. "Patih, kami menemukannya." Gajah Mada berdiri. "Siapa?" Pengintai itu gemetar. "Pemimpin Garuda Bayangan. Ia bukan Halayuda." Sunyi. "Lalu siapa?" Pengintai itu menelan ludah dan berkata pelan. "Orang yang selama ini kita anggap setia. Orang yang berada di dalam istana." Gajah Mada menajamkan mata. Nama itu belum keluar, tetapi bab ini ditutup dengan satu kalimat. Musuh sebenarnya tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, di tempat yang tidak pernah mereka duga. Peristiwa Canggu bukanlah akhir. Ia adalah tanda pertama dari konflik besar yang akan memutus atau menyatukan Nusantara. Gajah Mada belum bersumpah palapa, tapi langkah pertama menuju persatuan maritim telah dimulai. Badai belum terlihat, tapi angin pertamanya sudah terasa. Kalau kamu suka cara kami menghidupkan sejarah Nusantara, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tulis juga pendapat kamu. Menurutmu, siapa dalang sebenarnya di balik kapal yang terbakar di Canggu? Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengikuti jejak rahasia Gajah Mada menembus lautan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.